Bab 743. Hukuman Ilahi. Melihat pedang hitam di depannya, Mile benar-benar terpana. Pedang ini terbang mendekatinya. Tidak hanya Mile yang terpana, tetapi pria parubaya yang tidak jauh darinya juga terpana. Bukankah pedang ini untukmu? Mengapa kamu lari ke sisi Mile? Pria parubaya itu menatap langit berbintang, yakin tidak salah kasih. Pada saat ini, Mile, yang berada tidak jauh, tiba-tiba meraih pedang hitam. Pedang itu sedikit bergetar, suara pedang bergema di langit berbintang. Mile sepertinya memikirkan sesuatu, dia merentangkan telapak tangannya, 3 pedang lainnya juga muncul di depannya. Pedang wanita bergaun polos, pedang sabta, pedang eter, dan pedang hitam di depan mata. 4 pedang berkumpul. Mile sendiri tidak pernah berpikir bahwa keempat pedang ini akan berkumpul seperti ini. Di kejauhan, ekspresi pria parubaya itu menjadi sangat serius. 4 pedang di tangan Mile benar-benar satu persatu lebih kuat. Bagaimana melawannya? Pria parubaya itu sudah ingin mundur. Tingkatan alam lebih tinggi dari Mile, tetapi Mile saat ini tidak dapat dilihat dengan akal sehat. Jika mengukur kekuatan Mile dengan tingkatan alam, itu pasti akan menjadi kematian yang mengerikan. Di kejauhan, Mile memandangi 4 pedang di depannya. Pada saat ini, dia sudah ingin menyatukan keempat pedang itu. 4 pedang menjadi satu, ada sesuatu misterius terjadi. Mile menyeringai, jiwa pedangnya langsung menyelimuti keempat pedang itu, dan tak lama kemudian, di bawah dorongan jiwa pedang, keempat pedang itu perlahan menyatu, dan saat salah satu pedang eter dan kepala pedang bersentuhan. Boom! Sebuah cahaya pedang yang kuat tiba-tiba meletus di depannya, dan dalam sekejap, Mile terlempar ribuan kaki jauhnya. Saat berhenti, dia tercengang. Pada saat ini, tubuh fisik yang tak terkalahkan ditutupi dengan bekas pedang, sangat banyak, sangat menakutkan. Pikiran Mile kosong, kenapa bisa seperti ini? Di lapangan, Master Wilayah Utara dan Master Aula Sendian juga bingung, apa yang sedang dimainkan Mile. Bermain menyakiti diri sendiri. Pada saat ini, suara rengekan tiba-tiba keluar dari tubuh Mile, dan itu adalah suara naga emas. Tampak jelas, cahaya emas barusan menghantamnya dengan keras. Sadar akan emosi naga emas, Mile mencibir, "Maaf, aku tidak menyangka akan seperti ini." Dia benar-benar tidak menyangka akan terjadi seperti ini saat menyatukan keempat pedang. Sekarang menyatukan keempat pedang, tampaknya tidak sesederhana itu. Karena dia menemukan, pedang eter bertiga sangat-sangat memusuhi pedang wanita bergaun polos. Di waktu biasanya, bisa hidup damai satu sama lain, tetapi begitu bersatu, ketiga pedang itu tidak bersedia. Ini sedikit rumit. Pada saat ini, cahaya guntur yang kuat tiba-tiba meletus di atas langit berbintang. Cahaya guntur mengguncang langit berbintang, ruang hampa langit berbintang di sekitar mulai retak lapis demi lapis. Pada saat ini, semua orang di lapangan berhenti. Semua orang mendongak, melihat ke kedalaman langit berbintang. Semua orang tahu, di sana adalah kunci kemenangan antara kedua belah pihak. Mile mengepalkan tangan kanannya perlahan. Bisakah Jen mengalahkan wanita berambut putih itu? Dia sedikit khawatir sekarang. Bagaimanapun juga wanita berambut putih ini memberi perasaan semakin bertarung semakin kuat. Pada saat ini, langit berbintang tiba-tiba bergejolak. Segera, seluruh langit berbintang mulai terbakar. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang di lapangan berubah drastis. Semuanya mundur. Mile juga mundur dengan cepat, karena kedua kekuatan telah menyebar ke sisi mereka. Semua orang mundur hampir 10.000 kaki jauhnya. Pada saat ini, kedalaman langit berbintang berangsur-angsur menjadi tenang,
dan dua wanita muncul di depan mata semua orang. Wanita berambut putih dan Jen. Pada saat ini, sekujur tubuh wanita berambut putih, guntur dan kilat menyambar, seperti dewa guntur datang ke dunia. Tangan kanan Jen di belakang, rambut birunya berkibar tanpa angin, ada senyum tipis di sudut mulutnya, sangat tenang. Wanita berambut putih itu memandang Jen, "Siapa kamu sebenarnya?" Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari wanita di depannya jauh lebih kuat dari yang dia kira. Jen tersenyum sedikit, "Jen Jian." Wanita berambut putih itu menyipitkan matanya, "Aku belum pernah mendengarnya." Jen tersenyum dan berkata, "Bukankah sekarang sudah mendengarnya?" Wanita berambut putih itu menatap Jen dalam-dalam, lalu menunduk. Pada saat ini, hanya tersisa 16 master alam pengakuan di Aula Sendian. Hampir setengahnya terbunuh. Melihat adegan ini, ekspresi wanita berambut putih langsung berubah menjadi mengerikan. Dia menatap Master Aula Sendian di bawah, sekelompok idiot. Aula Sendian bisa saja menangani Mile lebih awal, tetapi Aula Sendian tidak melakukannya, malah dilema dengan siapa yang berada di belakang Mile. Sekarang, Mile telah berkembang hingga di titik bukan lagi yang bisa dibunuh sesuka hati oleh Aula Sendian. Dengan kata lain, jika ingin membunuh Mile sekarang, maka harus membayar harga yang sangat tinggi. Jen saja sudah cukup membuat Aula Sendian sakit kepala. Wanita berambut putih sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menatap Mile di bawah, matanya sangat dingin. Mile memikirkannya sebentar, lalu berkata, "Mau mengobrol?" Wanita berambut putih berkata dengan kejam, "Ngobrol apa? Apa yang perlu diobrolkan? Entah kamu yang mati, atau aku mati, kamu." Di bawah, Mile tiba-tiba menatap Sabta. "Sabta, bunuh semua orang Aula Sendian, jangan biarkan satu pun pergi." Sabta bekerja sama dengan sangat baik, segera berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju Master Aula Sendian tidak jauh. Dan di belakang Sabta, para Master Wilayah Utara juga bergegas. Melihat adegan ini, ekspresi para Master Aula Sendian tiba-tiba berubah drastis. Sekarang mereka hanya sedikit orang, mana bisa bertarung. Untungnya, wanita berambut putih itu tiba-tiba berkata, "Aula Sendian bubar." Mendengar kata-kata wanita berambut putih itu, para Master Aula Sendian segera berbalik dan lari. Melarikan diri. Melihat para Master Aula Sendian itu kabur, para Master Wilayah Utara tercengang, mereka hendak mengejar. Saat ini, Jen di atas tiba-tiba berkata, "Berhenti." Mendengar kata-kata Jen, para Master Wilayah Utara berhenti. Semua orang menatap Jen dan wanita berambut putih di atas. Wanita berambut putih masih menatap Mile, dengan niat membunuh di matanya. Di bawah, Mile terdiam, wanita ini benar-benar ingin dirinya mati. Pada saat ini, wanita berambut putih tiba-tiba menatap Jen. Dia menatap Jen, "Kamu suka ikut campur urusan orang lain, nanti kubur bersama dengan dia." Suara itu jatuh, dia berbalik dan menghilang ke kejauhan. Di atas langit berbintang, di belakang wanita berambut putih, kilatan petir menyambar. Melihat wanita berambut putih pergi, Jen terdiam sejenak, dan akhirnya, dia berbalik. Begitu dia berbalik, langsung muncul tepat di depan Mile. Tepat saat Mile hendak berbicara, Jen berkata dengan ringan, "Pergi." Suara itu jatuh, dia meraih bahu Mile, keduanya langsung menghilang di tempat. Di lapangan, semua orang saling memandang. Di sisi lain, Jen dan Mile berjalan di antara bintang-bintang. Jen meletakkan tangannya di belakang punggung dan tampak tenang, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mile ragu-ragu, lalu bertanya, "Kak, ada apa?"
Jen melirik Miley, wanita itu tidak sederhana. Miley bertanya, wanita berambut putih. Jen mengangguk, aula sendian ini bahkan lebih tidak sederhana. Yang paling penting adalah mereka sekarang tidak akan memberimu kesempatan. Wanita ini telah sepenuhnya menyerah terhadap orang di belakangmu, dia sekarang hanya menargetkanmu. Miley mengangguk, aku mengerti. Jen terdiam. Miley tersenyum dan berkata, Kak, apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Jangan khawatir, sungguh, aku masih cukup kuat. Jen melihat ke arah langit dan berkata dengan ringan, baru saja, aku merasakan kekuatan yang kuat, dan kekuatan itu membuat aku sedikit gelisah. Kekuatan besar. Miley berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan apa? Jen menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, tapi itu mungkin dewa dalam legendaris. Miley berjalan ke arah Jen dan berkata dengan sungguh-sungguh, keberadaan seperti apa dewa legendaris itu? Jen berkata dengan lembut, aku tidak tahu, tetapi itu pasti sangat kuat. Sangat kuat. Wajah Miley tenggelam, Jen bahkan sudah bilang sangat kuat, jadi itu bukan kuat yang biasa. Miley tiba-tiba tersenyum pahit, betapa menyedihkannya aku. Serius, dalam hidupnya, entah itu bertarung atau sedang dalam perjalanan untuk bertarung. Benar-benar tidak pernah berhenti. Seolah memikirkan sesuatu, Miley tiba-tiba mengeluarkan menara penjara alam, menatap menara penjara alam, dia menghela nafas dengan suara rendah. Saudara, bisa goyahkan sedikit Master 5 dimensi untuk datang bantu. Menara penjara alam sedikit bergetar, seolah mengungkapkan sesuatu. Pada saat ini, Lily tiba-tiba berkata, dia bilang, dia tidak bisa merasakannya. Mendengar ini, kelopak mata Miley melonjak, dia dengan cepat bertanya kepada Quen, Nona Quen, menara ini merasakan 5 dimensi. Untuk apa? Dia sedikit panik, karena menara kecil ini merasakan Master 5 dimensi, dan pihak lawan mungkin tidak datang untuk membantu, tetapi datang membunuhnya. Intuisi memberitahunya, jangan sentuh 5 dimensi sekarang, kalau tidak, akhirnya akan lebih buruk. Quen tidak berbicara. Miley hendak bertanya saat Jasmine tiba-tiba berkata, jangan biarkan dia merasakan 5 dimensi. Miley bertanya, kenapa? Mungkinkah ada yang masalah? Ada sedikit kesungguhan dalam suara Jasmine, akan ada masalah besar. Ada banyak orang di 5 dimensi yang mengingini menara ini, dan menara ini memiliki peran yang sangat besar bagi 5 dimensi. Singkatnya, 5 dimensi akan lebih gila dari orang-orang di sini. Mereka akan mengorbankan apapun, bahkan wanita bergaun polos pun mungkin tidak bisa melindungimu. Mendengar ini, kelopak mata Miley melonjak, Jasmine, jangan menakutiku. Jasmine tiba-tiba muncul di depan Miley, dia menatap Miley, aku tidak menakut-nakutimu. Wanita bergaun polos itu cukup kuat, sangat kuat, tapi, kecuali dia melindungimu sepanjang waktu, kalau tidak, ada 10.000 cara bagi orang-orang itu untuk membunuhmu. Waktu dan ruang hampa 5 dimensi sama sekali bukan konsepsi. Miley merentangkan tangannya, jadi, aku ditakdirkan untuk sengsara dalam hidupku ini. Jasmine menggelengkan kepalanya, jika kamu benar-benar menaklukkan menara ini dan mengumpulkan 9 aturan Tao, bahkan di 5 dimensi, hanya sedikit orang yang bisa membunuhmu. Miley tersenyum kecut, menara penjara alam sekarang mudah ditaklukkan, tapi jika kecerdasan pihak lawan pulih. Pada saat ini, Jen tiba-tiba menatap Jasmine, seberapa kuat Master 5 dimensi. Jasmine terdiam. Jen bertanya lagi, tidak boleh bilang. Jasmine menggelengkan kepalanya, 5 dimensi itu rumit. Jen tersenyum dan berkata, jika aku pergi ke 5 dimensi, apakah aku akan menjadi sampah? Jasmine menggelengkan kepalanya, kamu berbeda,
kamu dan Raja Iblis itu berbeda. Hanya saja 5 dimensi ini. Pada saat ini, terjadi perubahan. Di dunia langit yang jauh, cahaya merah tiba-tiba melesat ke langit. Saat berikutnya, cahaya merah menghilang di antara alis Milady saat semua orang belum bisa bereaksi. Dalam sekejap, kata "dosa" berwarna merah darah muncul di antara alis Milady. Hukuman ilahi bersambung.